Halo, selamat siang teman-teman. Selamat jumpa lagi dengan saya Momon Esmadroni di channel Ngaprak. Nah, teman-teman, mungkin ada teman-teman yang melihat saya melakukan perjalanan jauh dengan menggunakan kendaraan yang sudah tua, ya, kendaraan lawas. Jadi ada yang bertanya bagaimana saya mempersiapkan perjalanan tersebut, ya, termasuk adalah kendaraannya untuk disiapkan bisa melakukan perjalanan jauh tersebut. Nah, pada kali ini saya ingin bicara khusus tentang kendaraannya. Ya. Bicara melakukan perjalanan jauh dengan kendaraan lawas, mungkin ada orang yang memang ingin punya pengalaman dengan kendaraan lawas, namun bisa melakukan perjalanan jauh. Ya. Yang kedua, mungkin memang punya mobilnya adalah mobil yang sudah berumur. Pengertian ini bukan hanya sekedar yang sudah tua sekali, tapi bisa saja mungkin lebih dari 8 tahun, 9 tahun, artinya sudah berumur kendaraan tersebut. Nah, mungkin juga minggu-minggu ini banyak teman-teman yang akan melakukan perjalanan jauh, yaitu perjalanan mudik lebaran. Oke, apa saja yang harus dilakukan persiapannya mobil tersebut untuk bisa dibawa dengan perjalanan jauh. Pada dasarnya semua itu mungkin dikerjakannya oleh bengkel, oleh montir. Namun kita harus tahu apa-apa saja yang harus dilakukan untuk diperbaiki atau diperhatikan sehingga mobil tersebut siap, ya. Walaupun sekali lagi yang melakukan untuk perbaikan ini adalah bagian montir atau bengkel. Baik, saya lihat dari sektor mesinnya dulu. Yang pertama, untuk mesin ini saya biasanya lakukan untuk mengecek oli, ya. Baik itu adalah volumenya ataupun kekentalannya. Kalau sudah tidak memenuhi syarat, ya kita akan ganti, ya. Itu lebih baik dibandingkan kita misalnya olinya berkurang yang bisa merusakkan untuk komponen mobil tersebut, ya. Kemudian dari sisi untuk transmisinya, kalau misalnya sudah dirasakan pada saat nanjak kurang tenaganya, ya, kemudian juga koplingnya berat atau terlalu jauh, dan juga mungkin ketika menggunakan mobil tersebut pada saat awal masuk gigi pertama itu ada vibrasi atau getaran, berarti di koplingnya tersebut sudah ada masalah. Itu alangkah lebih baiknya, bijaksananya untuk diganti. Dan berikutnya adalah bagian-bagian supplies dari mesin tersebut, ya. Di antaranya adalah satu dari belt atau kipas, ya, tali-tali kipas, ya. Ini banyak sekali, ada tali kipas misalnya untuk alternator, ada tali kipas untuk dihubungkan ke power steering dan lain sebagainya. Untuk mengeceknya kita bisa lihat kalau sudah terlihat kaku atau patah-patah, ya, maksud saya retak-retak, itu sebaiknya harus diganti. Dan tali kipas ini juga alangkah lebih baiknya kalau kita membawa cadangan. Harganya tidak seberapa, tapi kalau kita punya masalah di tali kipas ini, perjalanan kita akan terganggu. Berikutnya yang harus perhatikan adalah dari sistem pendinginan atau cooling system. Di sini ada satu unit yang berperan, yaitu adalah radiator. Nah, untuk radiator ini saya secara rutin itu untuk diservis selama masih bisa diservis. Karena kalau sudah ada bocor sedikit radiator ini, perjalanan akan terganggu. Yang sudah pasti adalah akan terjadi overheat, ya. Kemudian selain radiatornya itu karet daripada radiator, artinya karet-karet atau pipa dari air dari radiator tersebut. Nah, ini kalau mungkin di bagian klemnya sudah ada keretakan, klemnya sudah tidak terlalu mengikat, sebaiknya adalah diganti. Termasuk juga kalau sudah ada indikasi kaku daripada pipa-pipa air tersebut. Berikutnya adalah bagian daripada charging system atau bagian pengisian, ya. Pengisian apa? Pengisian ke electrical system, yaitu adalah alternator. Jadi untuk alternator ini kalau brasnya sudah tipis, berarti pengisiannya tidak akan maksimal atau mungkin tidak bisa mengisi. Atau ada orang bilang bagian yang lainnya IC-nya sudah tidak normal dan sebagainya. Di samping itu juga adalah lahar-laharnya.
Jadi saya lebih memilih untuk mempersiapkan alternator itu diperbaiki dulu atau diservis dulu sebelum mobil itu digunakan jauh. Karena ini menyangkut sistem pengisian atau charging system ke electrical yang dipakai di kendaraan tersebut ya. Kalau akinya tidak bisa terisi, maka kita tidak akan bisa start mobil tersebut ya. Nah, kalaupun pengisiannya sudah bagus, juga adalah dari akinya, kondisi akinya. Jadi kalau akinya tidak bisa menyimpan, ya kita tidak bisa juga melakukan perjalanan dengan aman. Karena charging sistemnya sudah sempurna, tapi pengisian atau kemampuan diisi daripada aki sudah tidak normal. Nah, untuk teman-teman yang menggunakan kendaraannya sistem bensin, ini harus diperhatikan juga ada bagian pengapian atau ignition system ya. Apa saja yang ada di situ? Yang pertama ada busi. Kalau businya perlu diganti, kita ganti. Itu akan lebih baik dibandingkan kita ada masalah di jalan karena busi. Setidaknya kita bawa cadangan. Yang kedua, kabel-kabel businya sendiri ya. Kondisinya masih bagus dan juga tidak ada sistem konektornya longgar, itu harus diperhatikan. Kemudian juga adalah bagian koilnya ya. Kalau sistem lama mobilnya koilnya itu adalah koil yang tunggal satu. Nah ini kalau mungkin ditemukan kalau mobil sudah panas kemudian mati, ya ini biasanya dari koilnya panas, lebih bagus juga itu diganti. Sekali lagi setidaknya kita membawa cadangan. Nah kalau yang lama sekali, nah ini lama sekali ya, itu biasanya masih menggunakan platina. Nah ini walaupun sudah jarang karena banyak teman-teman sudah menggantikan dengan sistem CDI. Namun demikian kalau yang masih menggunakan platina, tentu ini harus menjadi perhatian juga. Ya kita harus setel lagi dan harus dalam keadaan yang masih tebal, termasuk dari kondensornya. Ya. Nah ini satu paket biasanya. Kalau yang sudah menggunakan CDI, ya tentu ini juga menjadi perhatian dari bagian CDI-nya. Karena ini bagian-bagian yang sebetulnya kemungkinan kerusakannya ada. Ya sekali lagi ini untuk teman-teman yang menggunakan kendaraan lama dan menggunakan sistem pengapian lama dan juga kendaraan-kendaraan bensin. Nah yang berikutnya untuk kenyamanan kita mengendari kendaraan tersebut dan juga keamanannya adalah bagian undercarriage-nya. Apa saja di bagian undercarriage ini? Yang pertama yang biasa saya perhatikan adalah ban. Jadi ban itu harus betul-betul masih ketebalannya masih memenuhi syarat, kemudian juga dia tidak expire, ya, dan juga tekanannya. Jadi harus diperhatikan tiga hal tersebut. Nah, ini juga bagian daripada yang berhubungan ban, yaitu bearingnya atau laharnya. Kalau misalnya sudah menunjukkan sudah oblak, ya, ada goyang, lebih bagus itu untuk diganti. Ya. Dan satu hal lagi masih menyangkut berhubungan dengan roda ini adalah sistem rem. Ya. Untuk rem ini kita setel dulu dan juga kalau ada bagian harus diganti, baik itu di setiap rodanya ataupun di bagian masternya, itu kita lebih bagus diganti. Dan ini sebenarnya menyangkut karet-karet ya. Jadi kalau dibilang harganya juga sebetulnya ya barang-barang supplies, artinya tidak semahal bagian-bagian dalam mesin ya. Karena ini menyangkut yang penting sekali. Kemudian masih menyangkut untuk handling ini ya, kenyamanan handlingnya itu kondisi two in two out daripada roda depan itu harus diperhatikan, yaitu dengan cara di spuring ya. Tentu akan lebih nyaman lagi kalau sekaligus dengan di balancing daripada ban tersebut. Nah, hal lain adalah di bagian undercarriage-nya ada karet-karet ya. Karet-karet ini sebetulnya tidak seberapa harganya, namun bisa menimbulkan kekurang nyamanan kita berkendara. Apa saja misalnya karet-karet daripada shock breaker atau suspensi ya, mungkin sudah keras atau sudah longgar. Kemudian juga dari sistem steering ini adalah T-rodnya ya, mungkin saya sudah oblak dan sebagainya. Nah kalau kita menggantikan T-rodnya
berarti harus segera untuk dispuring karena akan menyesuaikan lagi. Oke teman-teman, itu adalah hal yang mendasar untuk kita perhatikan kalau kita menggunakan perjalanan jauh dengan menggunakan kendaraan yang sudah berumur, sudah lawas. Yang jelas ada satu kepuasan sendiri kalau kita menggunakan kendaraan lawas bisa melakukan perjalanan jauh. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan jangan lupa subscribe, comment, like, and share.